Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Intan Fazira selaku pemateri pertama, dan nanti ada rekan saya yaitu Ikhlasul Zikri sebagai pemateri kedua. Nah, kami akan mempresentasikan makalah kami pada mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Baiklah, yang kami akan bahas di sini terkait tentang koperasi simpan pinjam. Nah, seperti yang telah kita ketahui, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Nah, di dalam makalah ini kita akan membahas beberapa poin seperti pengertian koperasi simpan pinjam, sumber dana koperasi simpan pinjam, maksudnya dari mana dana koperasi itu kita dapatkan. Lalu yang ketiga, jenis-jenis koperasi. Yang keempat, keuntungan koperasi. Dan yang kelima, pendirian koperasi. Perlu kita ketahui apa itu pengertian koperasi. Secara bahasa, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, co yang artinya bersama, dan operation yang berarti bekerja. Jadi dapat disimpulkan dari dua pengertian tadi, koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat juga disebut dengan koperasi. Nah, pengertian koperasi secara umum adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dan juga asas demokrasi ekonomi, serta terdiri dari beberapa anggota di dalamnya. Koperasi adalah suatu susunan pada ekonomi sebagai salah satu bentuk badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bukan sebuah perkumpulan, maksudnya koperasi bukan sebuah perkumpulan modal, akan tetapi perkumpulan orang-orang yang akan menjadi anggota koperasi. Nah, dari beberapa banyak definisi, ada juga pengertian koperasi menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pengertian koperasi menurutnya adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Nah, untuk pengertian para ahli itu banyak ya, ada beberapa pendapat. Nah, mungkin nanti bisa dilihat di dalam makalah yang telah saya cantumkan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu sumber dana koperasi. Kadang kita berpikir, dari mana dana koperasi itu diperoleh? Nah, jadi sumber permodalan koperasi simpan pinjam itu berasal dari dua sumber. Yang pertama itu dari modal pinjaman, dan yang kedua dari modal sendiri. Nah, maksudnya dari modal pinjaman itu adalah modal yang dihimpun dari para anggota koperasi lain dan lembaga keuangan lain seperti bank. Lalu modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi ini banyak ya. Jadi yang pertama itu jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama, koperasi produksi. Koperasi produksi merupakan sebuah koperasi yang bertujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan suatu usaha secara bersama-sama. Nah, lalu yang kedua itu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi sebuah koperasi yang menjual berbagai barang-barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya, biasa juga disebut sebagai koperasi konsumsi. Harga barang-barang dari koperasi jenis ini umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Lalu yang ketiga itu koperasi simpan pinjam.
Koperasi simpan pinjam atau KSP. Biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan namanya, koperasi ini menyediakan pinjaman uang. Tidak hanya itu, koperasi jenis ini juga menjadi tempat untuk menyimpan uang. Lalu yang keempat, koperasi serba usaha. Nah, untuk jenis koperasi berdasarkan jenis usaha yang terakhir ialah koperasi serba usaha atau yang disebut KSU. Nah, KSU ini adalah jenis koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi, atau antara lain koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Jadi, koperasi serba usaha ini itu kayak gabungan seperti itu. Lalu, jenis usaha berdasarkan tingkatannya. Nah, yang pertama itu koperasi primer. Ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang per orangan. Yang kedua, koperasi sekunder. Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Jadi koperasi sekunder ini lebih luas daripada koperasi primer yang pertama tadi. Yang ketiga, koperasi pusat. Nah, koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Nah, tadi kan koperasi primer satu anggota itu ada 20 orang. Nah, jadi kalau koperasi pusat ini dia beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Jadi itu kayak 5 kelompok gitu. Lalu yang keempat, gabungan koperasi. Nah, gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Yang kelima, induk koperasi. Nah, induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Nah, lalu untuk jenis-jenis koperasi berdasarkan luasan daerah kerjanya. Yang pertama, koperasi nasional. Yang kedua, koperasi provinsi. Yang ketiga, koperasi kota madya atau kabupaten. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Untuk poin keempat, keuntungan koperasi dan juga pendirian koperasi akan dijelaskan oleh rekan saya yang kedua, yaitu Ikhlasul Zikri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlasul Zikri sebagai pemateri kedua dari kelompok 9, yaitu tadi saudari Intan Fajria, rekan saya telah menjelaskan tentang pengertian koperasi, sumber dana koperasi dan jenis-jenis koperasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang keuntungan koperasi dan pendirian koperasi. Saya kira teman-teman sudah dapat memahami tentang penjelasan Intan Fajira ya mengenai definisi koperasi tadi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 1 menyebut bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi di sini ada yang namanya fungsi koperasi dan keuntungan koperasi ya. Jadi fungsi koperasi secara umum, koperasi bertujuan mensejahterakan para anggotanya melalui bisnis yang dibangun oleh koperasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, koperasi harus menjalankan fungsinya secara baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 4. Nah, berikut sejumlah pasal koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dan berikutnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
Yang berikutnya, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Sedangkan yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, jadi ada yang dinamakannya keuntungan menjadi anggota koperasi. Tadi setelah saya jelaskan tentang fungsi koperasi, tentu kita ingin tahu bagaimana keuntungan apa yang bisa kita ambil jika kita menjadi anggota koperasi. Anggota koperasi bukan. Nah, jadi di sini ada beberapa keuntungan jika kita menjadi anggota koperasi. Yang pertama, kita berhak mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU. Yang besaran SHU yang didapat tergantung pada besaran modal yang ditanam anggota pada koperasi. Yang kedua, menghemat pengeluaran karena bisa membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah, terjangkau. Nah, yang ketiga, bisa meminjam uang dengan cicilan kredit lebih kecil tentunya. Yang keempat, memperluas relasi usaha. Sedangkan yang terakhir, mendapat pelatihan usaha. Nah, itu tadi keuntungan koperasi. Sedangkan kalau kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang pendirian koperasi. Nah, pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perekoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Jadi syarat koperasi primer misalnya kan, di sini pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dan dengan melampirkan beberapa persyaratan. Nah, sedangkan syarat koperasi sekunder, syarat untuk pendirian koperasi sekunder ini sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen. Nah, itu ada dokumen yang berbeda seperti NPWP. Nah, itu bisa teman-teman lihat nanti di makalah yang kami share. Nah, sedangkan kita lanjut ke syarat koperasi simpan pinjam atau KSP. Nah, itu dilihat pada pasal 10 ayat 5 tentang Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Nah, setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta penyertaan administrasi, maka menteri akan menerbitkan dua opsi surat, yaitu surat keputusan atau SK, penerimaan atau penolakan. Nah, dan juga ada tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Jadi peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi. Nah, itu sudah kami terapkan juga, sudah kami cantumkan di makalah. Saya baca singkat ya mengenai perencanaan pendirian koperasi, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, rapat pendirian koperasi, verifikasi nama koperasi, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi, verifikasi dokumen pemohon, mekanisme Disimindukop, pengesahan pendirian koperasi. Dan juga pasti kita bertanya-tanya tentang biaya dan lama proses pendirian koperasi itu bagaimana sih, besar mana gitu kan. Jadi biaya pembuatan koperasi akan bervariasi tergantung dari jenis koperasi yang diinginkan dan juga persyaratan yang sudah dimiliki. Nah, pemerintah Indonesia pun tidak memiliki standar nasional mengenai biaya pembuatan koperasi. Mengenai lama proses pendirian koperasi sendiri sekiranya bisa memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Nah, mungkin ini yang dapat kami jelaskan dan kami paparkan tentang makalah kami tentang koperasi simpan pinjam. Jadi kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nanti bisa teman-teman tanya di
forum diskusi ketika kita membahas tentang kelompok 9 tentang koperasi simpan pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.